ini sebagai sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Barulah pujian itu menjadi sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, tadi kalau itu berkenan kepada Tuhan karena itu lahir dari hati yang mengasihi dan taat, Bapak Ibu. Yang kedua adalah bahwa pujian itu dilakukan terus-menerus. Tadi kalau kita baca tadi di dalam Ibrani pasal 13 itu tadi ya, dikatakan tadi seperti apa? Tadi dikatakan begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban. Senantiasa itu kan artinya selalu, terus-menerus, berkesinambungan, gak ada putus-putusnya. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat tadi, Bapak Ibu di awal saya katakan tadi, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Tadi kita katakan harta kita, kemudian pujian dan ucapan syukur kita, kemudian perbuatan kita. Ya, kalau kita simak itu kan itu berarti bahwa sebetulnya yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan itu adalah seluruh hidup kita, seluruh sumber daya kita. Itu apa yang kita miliki, harta dalam bentuk harta atau materi, kemudian diri kita ini sendiri itu adalah sebuah persembahan kepada Tuhan, gitu ya. Dan karena itu, ya, makanya firman Tuhan katakan kan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi seluruh hidup kita, seluruh tindak tanduk kita, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah persembahan kita kepada Tuhan gitu. Jadi kalau sadar begitu ya, coba bayangkan betapa hati-hatinya kita ini harus hidup, betapa hati-hatinya kita ini harus berpikir, betapa hati-hatinya kita ini harus bertindak dalam kehidupan kita. Karena semua tingkah laku kita, semua tindak tanduk kita itu sebetulnya adalah sebuah persembahan, sebuah tindakan penyembahan kita kepada Tuhan gitu. Dan itu sepanjang hari. Jadi bukan cuman ketika kita berada di sini gitu. Itu setiap hari selama kita hidup kita itu adalah sebuah persembahan untuk Tuhan. Jadi harus kita jaga bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa kalau udah kasih kolekta, udah kasih persembahan cukup, ternyata enggak. Bapak Ibu ya, yang Tuhan minta, bahkan Tuhan lebih harapkan dari kita itu bukan harta kita, tapi diri kita ini, hati kita ini yang kita berikan kepada kita, itulah yang lebih bernilai kepada Tuhan ya. Diri kita ini adalah persembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya gak akan panjang-panjang pada siang hari ini ya. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Ya, ilustrasi kan tadi saya katakan bahwa pujian itu adalah sebuah kesaksian. Saya akan ambil ilustrasinya juga sebuah lagu pujian. Lagu ini adalah lagu yang biasa kita dengar kalau hari Natal.